Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih atas waktu dari teman-teman semua sehingga kita bisa berdiskusi bersama dengan materi pada pertemuan ke-10 ini dengan materi ibtidah. Nah, mohon maaf karena seharusnya pada diskusi kali ini yang memimpin adalah Bapak Ketua, yaitu Bapak Muhammad Abu Hasani, tapi karena beliau itu sedang ada kesibukan yaitu di pesantrennya selama beberapa hari ke depan, Minggu. jadi diskusi ini kita lakukan sendiri gitu. Nah, nanti beliau akan menyusul dengan mengirimkan video, Bacaan. ya video membaca. Nah, baik, sekarang kita akan memulai diskusi kali ini yaitu dengan ibtidah. Bacaan ibtidah itu apa sih gitu? Ibtidah itu secara bahasa yaitu memulai kembali dalam baca Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti menyatakan adanya aneka ragam bentuk dan gaya kalimat dalam Al-Qur'an yang sebaiknya diketahui agar kita bisa wakaf dan ibtidah dengan benar. Perlu kita ketahui di sini tuh wakaf itu berhenti, sedangkan ibtidah itu memulai kembali. Secara garis besar, semuanya itu terdiri dari 3 bentuk utama, yaitu bentuk jumlah ismiyah, bentuk jumlah fi'liyah, dan bentuk jumlah campuran. Bentuk jumlah ismiyah itu kalimat yang dibentuk dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang dibentuk dari sebentar Bu. Fi'liyah kata kerja sama pelaku maf'ul, Bu. Iya, enggak, tadi ada iklan sebentar. Ya, jumlah fi'liyah itu kalimat yang dibentuk dari fi'il, tambah fa'il, kemudian tambah maf'ul, kemudian dapat dilalui oleh huruf-huruf pendahulu lainnya. Dan fi'il dan jumlah apa namanya? Ya. Kemudian ibtidah dengan huruf-huruf pendahulu. Supaya kita itu lebih mudah untuk melakukan ibtidah dalam Al-Qur'an, yaitu ada salah satu tips ya. Ada beberapa tips yaitu dengan cara kalau di depannya itu ada huruf athof seperti waw, fa, thumma, hatta, am, au, dan sebagainya. Yang kedua, yang di depannya itu diawali dengan huruf istifham. Kemudian didahului huruf jar, huruf istisna, huruf nida, terus amil nasab, ada amil jazm, huruf saufa, sakot, huruf akhwat inna, donna, dan kana, dan sebagainya. Nah, selain itu juga supaya kita itu, kalau misal takut salah melakukan ibtidah, kita juga bisa melakukan dengan cara melakukan wakaf dulu, satu atau beberapa lafaz setelah tanda wasol. Kemudian memulai lagi dari tanda wasol tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wakaf dan ibtidah sunnah. Itu dengan di tempat-tempat yang ada wakaf Jibril. Nah, wakaf Jibril itu terdapat di mana saja, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 148, Ali Imran 95, Al-Maidah 116, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa tempat yang dilarang untuk ibtidah. Contohnya ibtidah pada fa'il, misal pada lafadz rabbuhu, itu tidak boleh. Kemudian pada maf'ul, misal pada lafadz Ibrahimah. Kemudian ibtidah pada yang dijarkan, misal pada kalimat al-masjidi, pada contoh yang ada di modul ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita tidak bisa untuk memulai dari al-masjidi ya, tapi harus dari minal masjidi seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau melanjutkan, silakan dari Bu Habibah atau Mbak Feni.
Feni, monggo Mbak Feni terlebih dahulu. Nggih. Tadi sampai terakhir di tempat-tempat di mana dilarang ibtidak nggih. Ya. Selanjutnya ada ibtidak muraqqas atau keringanan. Namun demikian, ayatnya sangat panjang dan susah untuk mencari ibtidak yang baik. Maka tidak mengapa melakukan ibtidak di tempat yang kurang pas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Suyuti (188). Terus ada juga tempat-tempat diperbolehkan untuk ibtidak, yakni bila ibtidak yang dilakukan tidak berada pada larangan wakaf dan ibtidak yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pada ibtidak tam, ibtidak sempurna, yaitu ibtidak dengan lafaz yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, baik dalam hal lafaz atau maknanya. Yang kedua ada ibtidak kafi, ibtidak cukup bagus, yaitu ibtidak yang cukup bagus dengan lafaz itu. Demikian itu karena lafaz tersebut masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya secara makna, tapi secara lafaz tidak ada. Selanjutnya ada ibtidak hasan, yaitu ibtidak baik, yaitu ibtidak yang kandungan maknanya bagus, tidak menjadi rancu, namun lafaz tersebut masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Sudah, Bu? Monggo Bu Habibah. Oh, sudah habis. Baik, sekarang kita tinggal praktek qiraah yang berhubungan dengan ibtidak tadi. Monggo Bu Oke. Habibah. Diawali oleh Bu Habibah. Surat napa, Bu? Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman atas waktunya. Di sini saya akan mencoba membaca praktek ibtidak di surat Al-Baqarah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dalam ayat ini seandainya kita berhenti di lafaz ini seandainya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Seandainya berhenti di ayat tersebut, kita harus memulainya di wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak boleh langsung as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, seperti itu. Itu contoh yang ibtidak yang ada atofnya. Salah satunya di surat Al-Baqarah. Terus apa lagi nih? Untuk ibtidak benar gimana lafaz apa ini ayat. Nah, contoh lagi ketika ibtidak pada ayat yang ada huruf nidanya. Seandainya di ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah atau ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita ketika di lafaz ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina berarti kita memulainya lagi di ayyuhanya, dari ayyuhalladzina tidak langsung ladina, itu ketika ada huruf nidanya. Untuk surat berikutnya saya persilakan lagi untuk Bu Minasari. Baik. Untuk ayat selanjutnya di surat Hud ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu. Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. Sebelumnya karena pembahasan ini adalah ibtida, artinya seolah-olah saya telah membaca ayat sebelumnya dan berhenti. Kemudian saya hendak memulai kembali pada pertengahan surat, yaitu yang saya ambil adalah surat Ibrahim ayat ke-22. Maka sebelum memulainya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin oleh Imam Abu Bakar Syato, bahwa disunahkan membaca bismillah ketika membaca Al-Quran, meskipun membacanya itu dari pertengahan surat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itu, sebagai ibtidanya, saya tetap menyertakan basmalah sebelum memulai membaca ayat ke-22 surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Shadaqallahul azim. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan, nanti kita sambung dengan link berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.